lainnya, saudara, di mana keberadaan lahan yang cukup dan juga memadai tentu akan berpengaruh besar terhadap stok pangan dan juga ketahanan pangan nasional. Namun, Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan tahun lalu disebut-sebut bisa membuat Indonesia berpotensi kehilangan lahan pangan secara masif. Benarkah hal tersebut dan apa penyebabnya? Kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber yang juga sudah bergabung secara virtual. Langsung kami sapa yang pertama Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Budi Situmorang. Selamat malam, Pak Budi. Malam ya, Bapak. Ya, Pak Budi, terima kasih sudah bergabung. Salam sehat selalu. Pak Budi, bagaimana dengan opini yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi menyebabkan Indonesia kehilangan lahan secara masif? Bagaimana pandangan Anda? Iya, terima kasih. Salam sehat semua. Memang beberapa saat ini kita mendengar dari kami juga, sebenarnya staf kami, itu mungkin berita yang kurang pas, yang mesti saya klarifikasi ya saat ini, Bapak. Ya. Jadi sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, sebenarnya alih fungsi lahan sawah, terutama sawah yang beririgasi, itu sudah terjadi. Dari data yang kami punya, BPN, ATR BPN, pada tahun 2011 kita punya data 8,1 juta hektar. Kemudian 2013 dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 2017, tapi data 2013 itu sudah berubah menjadi 7,750 juta hektar. Kemudian pada penetapan lahan baku sawah di tahun 2018 itu sudah menjadi 7,1 juta hektar. Tetapi dengan data citra satelit yang kami gunakan yang paling canggih, dengan ketelitian tinggi, kita mendapatkan 7,4 juta hektar. Jadi dari situ, laju perubahan alih fungsi lahan memang sekitar 100 sampai 150 ribu hektar. Nah, kenapa dapat data 90 ribu? Sebenarnya kita, informasi yang kami dapat, karena cetak sawah baru, setiap tahun yang kami dapat dari teman-teman Menko Perekonomian, itu 60 ribu. Jadi data 90 ribu itu memang sebenarnya data yang dikurangkan antara alih fungsi yang terjadi dengan cetak baru. Nah, inilah data 90. Jadi teman-teman sekalian, di Undang-Undang CK justru ini memang ada satu pemahaman yang mungkin kurang pas. Di situ dikatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja akan lebih memprioritaskan proyek-proyek untuk kepentingan umum dan proyek strategis nasional. Nah, memang ada kesan seolah-olah lahan sawah akan tergerus. Tetapi di Undang-Undang CK, Pak, sudah dikatakan bahwa kita mempunyai pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk yang sawah. Jadi kalau di dalam rencana tata ruang nanti sudah dialokasikan ruang untuk sawah, lahan sawah yang dilindungi atau lahan abadi, ini akan kita kendalikan dengan berbagai cara. Ada 3 cara. Pertama, kita akan membentuk suatu zonasi-zonasi yang dimana diperuntukkan kalau dia dijadikan proyek strategis nasional, kiri kanannya tidak boleh berubah. Ya. Jadi kita bisa lihat nanti jalan-jalan yang seperti sekarang tanpa ada undang-undang CK ini berubah dengan cepat. Nanti ke depan tidak akan boleh berubah lagi. Kemudian yang kedua, kalaupun harus terjadi perubahan, itu akan sangat terukur. Khusus untuk yang kepentingan umum. Jadi kita akan cek nanti Bapak Ibu sekalian di dalam Undang-Undang CK dan peraturan turunannya yang sudah keluar sekarang PP 21 tahun 2001 tentang penyelenggaraan penataan ruang, dikatakan di sana bahwa ini harus dibuktikan. Apakah proyek strategis nasional atau kepentingan umum bisa kita buktikan dengan pendekatan nilai tambah terhadap ekonomi, lingkungan maupun sosial. Jadi ada filter-filter yang akan kita kembangkan. Yang ketiga adalah kita memberikan insentif dan disinsentif kepada teman-teman petani yang mempunyai lahannya akan tetap kita rekomendasi menjadi sawah. Dan kalau terjadi perubahan akan kita kenakan disinsentif. Demikian, Bapak. Baik. Terima kasih atas penjelasannya Pak Budi, dan kami juga sudah terhubung dengan pakar pertanian Profesor Kaman Nainggolan. Selamat malam, Prof. Kaman. Ya,
Prof. Kaman, mohon maaf bisa di-unmute terlebih dahulu aplikasi gawainya agar kami bisa mendengar suara Anda dengan baik di sini. Sudah. Baik, terima kasih Prof. sudah bergabung. Dan juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Petani, Satrio Damarjati. Pak Satrio, selamat malam. Ya, Pak Satrio, malam. terima kasih sudah bergabung. Menyambung tadi pertanyaan saya ke Pak Budi, saya ke Prof. Kaman terlebih dahulu. Prof, ada terjadi penurunan jumlah lahan pertanian di Indonesia, tadi dijelaskan secara rinci oleh Pak Budi. Apakah ini sesuatu yang sudah mengkhawatirkan? Karena kita tahu bahwa jumlah lahan ini berpengaruh terhadap ketahanan pangan nasional kita, Prof. Ya, jadi memang kalau kita kan masalah produksi ini ditentukan paling tidak oleh dua hal tuh, luas lahan dan produktivitas. Ya. Nah, ini dua hal. Nah memang luas lahan itu banyak berkurang. Tadi Pak Budi Situmorang udah menjelaskan. Nanti bisa dicek juga di data BPS begitu ya, berapa jumlah pemilikan lahan per keluarga tani misalnya. Itu memang cukup besar dan ada peningkatan lah kira-kira begitu ya, sehingga nanti kalau kita lihat data BPS beberapa periode lalu itu sekitar ya kurang lebih setengah hektar lah per keluarga, ya setengah hektar. Kalau ditanami padi kira-kira berapa? Kira-kira kan gitu ngitungnya kan. Akumulasinya 5 ton per hektar. Ribu juta Jadi, hektar begitu ya? Hanya dapat 2,5 ton, 2,5 ton padi ya, padi untuk satu kali panen. Ya, katakanlah kalau 2 kali panen ya 5 ton. Ya, dikalikan dengan satu ton padi berapa rupiah dijual. Nah, itu yang menyebabkan tingkat kemiskinan petani kita semakin bertambah. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Tetapi faktor yang kedua adalah bagaimana faktor produktivitas, ya, dengan mencari misalnya jenis-jenis padi unggul yang produktivitasnya bisa bisa mengimbangi laju konversi, ya. Kalau konversi itu kan nggak bisa kita tawar, memang terjadi, ya terjadi itu karena adanya perumahan, adanya switch terhadap industri misalnya, seperti nggak usah jauh-jauh, Kerawang aja, dahulu itu kan sumber utama di Jawa Barat ya, Kerawang itu, tapi sekarang sudah banyak sudah karena laju konversi cukup lumayan tinggi, maka itu cenderung bisa menurun lah begitu ya. Baik. Nah oleh karena itu juga secara teoritis mungkin kita juga harus mengubah pola konsumsi kita. Jangan hanya tergantung kepada beras gitu. Karena sebenarnya secara kedokteran beras itu indeks glikemiknya tinggi. Nah sumber karbohidrat yang terbaik adalah, saya punya teman baik profesor di Jepang. Saya tanya, kenapa Jepang mengimpor demikian banyak sagu dari Indonesia? Karena kita pengekspor sagu terbesar di dunia, juga produsen sagu terbesar di dunia. Nah, Jepang itu dia bilang karena sagu itu adalah sumber karbohidrat yang terbaik, karena serat kasarnya tinggi dan indeks glikemiknya zero. Ya artinya nggak seperti beras. Oleh karena itu kalau kita lihat juga data global, karena indeks glikemik tinggi, maka penderita diabetes di Indonesia cukup tinggi. Baik, nah Prof. inilah. Jadi jangan hanya mengandalkan produksi beras, ya. Memang kita termasuk 10 besar kalau soal beras ini, tetapi itu mari kita tergantung kepada, kalau di Tanah Batak itu dibilang kalau kita makan ubi, alang magadongi katanya, dihina. Nah sebenarnya itu bagus makan ubi itu, ya. Dulu saya kan mantan Kepala Badan Ketahanan Pangan. Jadi dulu saya ke Bangkalan, lihat saya mengunjungi suatu desa, ya, dan
mereka itu sudah nggak makan jagung Baik, lagi. Prof. Kaman, Ya, selain nggak penting makan melakukan diversifikasi pangan seperti mengganti komoditas diversifikasi ya. Pangan dengan sagu, Iya, tapi tentu iya. keberadaan lahan pertanian penting juga karena tidak hanya beras yang ditanami namun juga komoditi Betul lainnya sekali, begitu betul. ya. Ya, saya hanya mau mengatakan Baik. di samping juga kita mengatasi eh, kekecilan sempitnya lahan. lahan yang ada, tapi jangan lupa juga kita punya lahan tidur. Baik, Ya, ya di berbagai daerah, kalau di Jawa Barat nggak terlalu ada lahan Baik. tidur saya kira, Baik, di Prof. Jawa, Sumatera kecil, Baik. tapi di luar itu, misalnya Indonesia bagian timur masih cukup banyak lahan tidur. Baik, Ya, Prof. jadi Kaman. ini nanti mungkin bapak-bapak dari BPN bisa juga mendata supaya lebih jelas dengan kerjasama dengan BPS. Baik, Dan baik. jangan lupa kita harus juga mendorong daerah-daerah. Jadi jangan hanya dari Jakarta, ya. Nah itu masalah di Baik, Indonesia ini. baik, Prof. Jadi juga bukan hanya BPN tetapi juga Kemenristek. Kemenristek juga harus mengkoordinir ya bagaimana penelitian kita untuk mencari teknologi yang bagus guna meningkatkan produktivitas. Baik, Prof. Begitu, Kaman, kami sudah dapat ya. poinnya. Saya ke Pak Satrio, Ketua Umum Dewan Pimpinan Petani. Pak Satrio, bagaimana pandangan pimpinan petani terhadap keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja? Apakah ada klaster yang menguntungkan para petani? Karena beberapa hari setelah disahkan, Menteri ATR BPN juga sudah menyebutkan ada bank tanah di situ yang bisa dimanfaatkan oleh petani untuk bisa menjamin keberadaan lahan mereka yang bisa digunakan untuk produksi pangan. Pak Satrio. Ya, selamat malam. Terima kasih. Jadi kami dari Dewan Pimpinan Nasional Petani itu pada tahun 2016 itu kita sudah mengkaji tentang bank tanah yang kemudian dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan salah satu momentum di mana pada pasal 127, nah ini kita mungkin lebih mengulas pada bank tanah ya. Bank tanah itu sebenarnya bisa membangun sebuah kelompok petani kolektif. Nah, dalam kajian kami saat ini, ya mungkin kebetulan ada Pak Budi dari BPN, ini kita sekedar discuss, jadi kita menyampaikan kayak contoh permasalahan basis-basis petani kita di Riau. Nah, di sini ada kesenjangan mengenai sertifikasi lahan petani, padahal di sana itu tingkat lahan produktivitasnya sangat tinggi. Jadi teman-teman laboratorium petani di Riau itu memberikan laporan ke saya. Jadi BPN atau LHK, Kementerian LHK itu lebih mudah mengeluarkan izin terkait perkebunan daripada ke petani. Ya. Nah, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, terus terang memang beberapa kali saya diminta di media bicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja terkait bank tanah. Jadi kita mendorong kepada ATR BPR, terakhir itu juga kita sempat ketemu dengan Wamen ATR, bicara tentang bank tanah. Nah, pasal 127 ini dinyatakan bahwa badan bank tanah ini yang dibentuk oleh pemerintah. Nah, mungkin nanti akan turunannya menjadi sebuah Kepres dan PP atau peraturan. Bagaimana bank tanah itu? Nah, secara garis besar, analisa kami, bank tanah ini bisa sebagai solusi alih fungsi lahan. Jadi antara lahan perumahan, lahan pertanian, atau kita bicara lahan produktif ya, bukan hanya pertanian sawah saja, tapi perkebunan juga. Nah, bank tanah ini di-collecting oleh kelompok-kelompok petani melalui desa ataupun BUMD atau BUMN di bawah koordinasi dari badan bank tanah ini. Mungkin saya mau berkesempatan bertanya ke Pak Budi, sejauh mana badan bank tanah ini yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini yang sudah. Nanti kami akan tanyakan juga Pak Satrio bagaimana rumusan dan juga hasil kajian dan analisa pimpinan petani mengenai bank tanah. Tentu kami juga akan klarifikasi nanti ke Pak Budi Situmorang dari ATR BPN. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Oke.
kembali di Dialog Indonesia Bicara. Kami lanjutkan perbincangan. Sebelum saya ke Pak Budi Situmorang, kami selesaikan dulu Pak Budi dengan Pak Satrio tadi mengenai Bank Tanah. Bagaimana kemudian pimpinan petani melakukan kajian, analisa, dan kemudian mendapatkan tentu rekomendasi mengenai Bank Tanah ini, Pak Satrio. Iya, jadi pada tahun 2016 kajian kita itu ada konsep bank tanah itu ada dua, bank tanah umum dan bank tanah khusus. Mungkin bank tanah umum itu ya untuk sosial, masalah menyediakan tanah untuk kebutuhan umum. Nah, sedangkan bank tanah khusus itu yang lebih cenderung kepada mengarah tingkat produksi pangan. Nah, dari selain itu, dengan konsep bank tanah ini kita tidak meninggalkan satu hukum adat masyarakat adat, yang kedua juga tidak meninggalkan kearifan lokal. Nah, dengan garis besar kearifan lokal ini, alih fungsi lahan itu secara secara langsung dia bisa mengikis dengan kayak contoh misalkan, oh ini tanah mau dibangun bangunan perumahan segala macam, tetapi itu merupakan tanah adat. Nah, itu salah satunya bisa dengan collecting bank tanah ini meminimalkan alih fungsi lahan. Jadi terus terang kami mendukung tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang dimana ada pembahasan bank tanah ini merupakan salah satu harapan kami bahwa Indonesia ini mampu menuju kedaulatan pangan dengan sistem collecting bank tanah ini. Baik. Pak Budi, terkait dengan penjelasan Pak Satrio tadi mengenai bank tanah ini justru tentu bisa memberikan kepastian kepada petani mengenai lahan yang mereka garap untuk bisa memastikan ketersediaan pangan. Bagaimana sebetulnya pemerintah bisa melakukan pengendalian alih fungsi? Perlukah ada aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, Pak Budi, mengenai pembebasan lahan, contohnya, atau mungkin pemanfaatan lahan oleh petani untuk kepentingan produksi pangan ini? Baik, terima kasih Pak Satrio. Mungkin kita bisa melihat di Undang-Undang CK khususnya kepada ATR BPN, itu paling tidak ada 5 PP Pak yang terkait kepada pertanahan. Satu tentang penyelenggaraan penataan ruang, tata ruang dan pertanahan maksud saya. Penyelenggaraan penataan ruang, kemudian yang kedua adalah pengadaan tanah, kemudian bank tanah, kemudian pendaftaran tanah, dan penetapan hak dan pendaftaran tanah, dan terakhir adalah tentang kawasan dan tanah terlantar. Jadi selain memang bank tanah dimaksudkan tentunya keinginan kita, terobosan dari pemerintah bagaimana kita bisa menyediakan tanah pada waktu kita membutuhkan pembangunan itu. Jadi bukan hanya mungkin untuk kebutuhan pangan, tentunya kebutuhan pangan sangat penting juga, tapi juga infrastruktur, bahkan mungkin sekarang kepada kegiatan-kegiatan ekonomi yang seperti contohnya kawasan-kawasan industri yang selalu mempunyai kesulitan untuk mendapatkan tanah, padahal kita membutuhkan pembangunan yang bisa kita akselerasi. Jadi khusus untuk pangan sebenarnya kita juga saat ini sudah mempunyai upaya program yang namanya kita mencegah pengendalian pemanfaatan ruang terhadap lahan sawah baku, Pak. Jadi ATR BPN pada tahun seperti saya katakan tadi 2019 sudah menetapkan sebenarnya lahan baku sawah. Lahan baku sawah ini Pak Aman adalah lahan yang sebenarnya fisiknya sawah. Nah, seluruh Indonesia dengan citra satelit yang begitu canggih sekarang, kita sudah bisa dapat sampai persil, sampai skala yang sangat detail, 1/5000. Sawah kita ketemukan sehingga kita bisa kendalikan kalau terjadi perubahan. Nah, perubahan ini tentunya saat ini kita lahan fisik itu ternyata di atas lahan fisik itu sudah ada izin-izinnya Pak Satrio. Betul. Jadi kelihatan memang masih sawah, tetapi izin sudah ada di atas sawah, tinggal menunggu waktu berubah. Betul. Satu sisi lagi kita sudah disiapkan, tinggal realisasinya. Kamuflase bahwa pemanfaatan ruangnya itu seolah-olah masih sawah, padahal sudah akan berubah dengan cepat. Apa yang kami lakukan, kami mengidentifikasi semua, sehingga kita nanti akan menemukan dari lahan sawah baku yang 7,4, akan kita temukan lahan sawah dilindungi, atau mungkin bisa kita katakan lahan sawah abadi, Pak Kaman. Pak Kaman ini tahu persis, dulu ada istilah sawah abadi, yang mungkin kita harapkan inilah yang menjadi
benteng terakhir kita untuk ketahanan pangan kita secara keseluruhan. Tapi ini baru sawah. Ada lagi tadi Pak Satrio katakan lahan pangan sawah untuk hortikultura atau untuk kedelai ya. Itu nanti akan kita identifikasi lagi secara struktur. Baik. Jadi apa yang mau kami sampaikan Bapak, dari identifikasi kami bahwa lahan sawah dilindungi ini adalah intermediate produk Pak. Jadi setelah kita dapat, nanti makanya ini adalah keinginan sekarang sudah keluar Perpres 59 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah yang dilindungi. Jadi di sini nanti Bapak-Bapak Menteri yang level ketua tim terpadu akan menetapkan dengan segera mana lahan sawah abadi tersebut. Baik. Nah, dari situ kita akan mengetahui inilah yang nggak boleh dirubah-rubah lagi. Ya. Nah, inilah yang menjadi, kalaupun harus berubah Pak, yang tadi saya katakan, harus ada kajian nilai tambah ekonomi, lingkungan maupun sosial budayanya. Ya bisa saja di daerah yang pertaniannya, sosial budaya yang tidak gampang merubahnya kan Pak. Baik. Ya. Pak Budi, inilah yang kita harapkan menjadi pegangan kami Pak. Sudah kita identifikasi 20 provinsi. 20 provinsi. Bertahap. Baik. Sayang sekali waktu kami terbatas. Malam ini kami berharap bisa menyambung dialog ini di kesempatan berikutnya. Karena masih banyak hal yang perlu kita bahas mengenai pemanfaatan dan juga alih lahan untuk kepentingan pertanian dan juga produksi pangan di Indonesia. Terima kasih Pak Budi Situmorang sudah bergabung bersama kami, Dirjen Pengendalian dan juga Penertiban Tanah Kementerian ATR BPN. Prof. Kaman Nainggolan, terima kasih atas pandangannya malam hari ini Prof. Dan juga Pak Satrio Damarjati, Ketua Umum Dewan Pimpinan Petani. Selamat malam Bapak-Bapak, salam sehat selalu. Selamat malam. Salam sehat Pak. Selamat malam. Baik, tentu selain diversifikasi pangan tadi yang disebutkan oleh Prof. Kaman, kita tentu bagaimana meningkatkan produktivitas petani agar lahan yang tercukupi, kemudian juga petani yang produktif bisa menjadikan Indonesia sebagai negara bersuasembada pangan. Demikian Dialog Indonesia Bicara untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Oki Satrial, selamat malam, sampai jumpa.